Baik, perkenalkan nama saya Juniwan Gule, NIM 08022 303, semester 2, mata kuliah Teologi Perjanjian Baru, dosen pengampun Erlina Baru MTH. Saya membahas tentang bab 4 Teologi Injil Markus. Introduksi Injil Markus. Yang pertama, penulisan Markus. 2, tema Yesus adalah hamba. Kata kunci adalah pelayanan. 4, waktu penulisan 55 sampai 65 Masehi. 5, ditulis untuk orang percaya di Romawi. 6, latar belakang. Injil Markus merupakan kisah yang paling singkat tentang permulaan Injil tentang Yesus. 7 penulisan. B, muatan teologis. 1, pertama, kristologis yang ditindakan. 2, presentasi mengenai Allah. Ada 2 presentasi mengenai Allah. Yang pertama, kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah Allah hadir memerintah pemberi dan pengajaran. C, misi Injil kepada orang yang belum percaya. D, penebusan keselamatan, yaitu konsep keselamatan dan kekristenan. 3, eskatologis, menceritakan akhir zaman. Bab 5, teologi Injil Lukas. Introduksi Injil Lukas. 1, penulis Lukas pasal 1. 2, tema Yesus adalah manusia ideal. 3, kata kunci adalah manusia, anak manusia. 4, waktu penulisan tahun 60 sampai 63 Masehi. 5, ditulis untuk Theophilus dan semua orang percaya bukan Yahudi. 6, latar belakang. Injil Lukas adalah kitab pertama dari kedua kitab yang dialamatkan kepada secara bernama Theophilus. Tujuan penulisan. Lukas menulis Injil kepada orang bukan Yahudi guna menyediakan sesuatu catatan yang lengkap dan cermat tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. B, kenyataan bahwa tulisan Lukas ini ditunjukkan kepada orang-orang bukan Yahudi tempat dengan jelas di seluruh kitab ini. B, muatan teologis. 1, pemberitaan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah isi pemberitaan Yesus. 2, gambaran-gambaran tentang Yesus. 1, peduli pada orang-orang bukan Yahudi. 2, kenalan bagi orang miskin. 3, kenalan bagi kaum perempuan. 4, kenalan bagi pemungut cukai dan orang berdosa. 3, gelar-gelar Yesus. 1, Yesus sebagai nabi. 2, anak Allah. 3, anak Daud. 4, Kristen atau Mesias. 5, Tuhan.
Saya menjelaskan tentang gelar-gelar Yesus. 1. Yesus sebagai Nabi. Dalam Injil Lukas kata Nabi atau profetes 27 kali disebutkan. Beberapa ayat secara eksplisit memperlihatkan kenabian Yesus. 2. Anak Allah, yaitu gelar Yesus sebagai anak Allah muncul 25 kali dalam Injil Lukas. 3. Anak Daud, yaitu penyebutan Yesus sebagai anak Daud dalam Injil hanya 3 kali, yaitu 2 kali saat Bartimeus menanti Yesus mencelupkan matanya. 4. Kristus Mesia atau Mesias. Gelar Kristus yang dikenakan pada Yesus jarang dipergunakan oleh Lukas. 5. Gelar Tuhan kepada Yesus adalah gelar yang sangat banyak dijumpai dalam Injil Lukas, atau ada 103 kali penulis Injil Lukas menggunakan gelar ini. 4. Gambar tentang murid. Dalam menggambarkan tentang murid-murid Yesus, Lukas begitu berbeda dengan Injil lainnya, yaitu Injil Markus memurid digambarkan sebagai orang-orang yang digigil hatinya dan sulit sekali memahami maksud perempuan Yesus. Lukas justru sebaliknya. Bab 6. Teologi Injil Yohanes. Introduksi Injil Yohanes. Penulis Rasul Yohanes, anak Zebedus, saudaranya bernama Yakobus dan ibunya bernama Salome. 2. Tema firman Allah yang menjadi manusia. 3. Kata kunci adalah arti kehidupan. 4. Waktu penulis 80-95 Masehi. 5. Alat pengirim dan yang dikirim dari Efesus dan ditujukan kepada jemaat Asia kecil. 6. Latar belakang. Injil Yohanes adalah unik di antara keempat Injil. Injil ini mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem yang tidak ditulis oleh ketiga Injil yang lain, dan menyatakan dengan lebih sempurna rahasia tentang kepribadian Yesus. 7. Tujuan penulis. Yohanes menyatakan tujuan untuk tulisan dalam Yohanes pasal 20-31, yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesia, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. B. Muatan teologis. Logos atau firman. Gagasan tentang logos memiliki latar belakang yang luas, baik dalam dunia Yahudi maupun Yunani. 1. Yohanes merujuk kepada keadaan sebelum penciptaan untuk menggambarkan hubungan Yesus dengan Bapa. 2. Yohanes menyatakan kalau firman itu berperan dalam penciptaan dunia. Ia tidak membedakan antara kuasa pencipta yang dimiliki Logos dan Allah. 3. Yohanes mengaitkan Logos dengan manusia. Logos itu menjadi manusia melalui nubuatan nabi di mana firman Tuhan memberikan kekuatan dan pemenuhan hidup. B. Kesatuan Bapa dan Anak. Injil Yohanes menekankan kesatuan yang kuat antara Bapa dan Anak. Hal ini juga tampak dalam Yohanes
pasal 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Penekanan ini jelas terlihat dari ungkapan aku dan Bapa adalah satu, atau Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau atau Bapa. C kata-kata aku adalah atau akulah. Ini merupakan ungkapan yang bersifat pernyataan kepada para pendengar dan pembaca, dan dalam Injil Yohanes ungkapan ini seringkali digunakan seperti akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu bagi domba-dombaku, dan lain-lain. Bab 7 Teologi Kisah Para Rasul. Kitab pertama, introduksi kitab Kisah Para Rasul. 1 penulis Lukas pasal 1. 2 tema penyebaran Injil yang penuh keberhasilan melalui kuasa Roh Kudus. 3 kata kunci saksi-saksi. 4 waktu penulis sekitar 63 sampai 63 Masehi. 5 ditulis untuk Theophilus atau Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. 6 latar belakang. Kisah Para Rasul seperti halnya Lukas dialamatkan kepada seorang yang bernama Theophilus, atau Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Satu dalam buku yang pertama Injil tentang kehidupan Yesus, dan 2 bukan yang kemudian ialah laporan dalam Kisah Para Rasul tentang pencurahan roh di Yerusalem serta perkembangan gereja berikutnya. Jelas Lukas adalah seorang penulis yang unggul, sejarawan yang cermat, dan seorang teolog yang diilhami. Tujuan penulisan dalam mengisahkan pemulihan berdiri gereja, Lukas setidak-tidaknya mempunyai 2 tujuan, yaitu 1. Lukas menunjukkan bahwa Injil bergorak dengan kemenangan dari perbatasan Yudaisme yang sempit ke dunia kafir, kendatipun tantangan dan penganiayaan. B. Lukas mengungkapkan peranan Roh Kudus dalam kehidupan dan misi gereja, menekankan baptisan Roh Kudus sebagai persediaan Allah dalam memperkuat gereja untuk beritakan Injil dan melanjutkan pelayanan Yesus. B. Muatan teologis. 1. Allah. 1. Kedaulatan Allah. Lukas menjelaskan kematian Kristus sebagai hasil dari ketetapan Allah dan kemahatauan Allah. 2. Eksistensi Allah dan anugerah umum. 2. Kristus. Penekanan Lukas sehubung dengan Kristus di Kisah Para Rasul ada beberapa segi, yaitu 1. Penyaliban dan kematian Kristus. B. Kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus, beberapa tema berkaitan dengan kebangkitan ditekankan, yaitu 1. Kebangkitan Kristus telah dinubuatkan di Mazmur pasal 16 sampai 8 sampai 11 dan digenapi di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 33. Kebangkitan Kristus diproklamasikan dengan kuasa yang besar. 3. Allah tidak hanya membangkitkan Kristus tetapi juga menginginkan Dia pada posisi yang berotoritas. 4. Kebangkitan Kristus yang juga dihadiri oleh para saksi. Kebangkitan Kristus menandai penghakiman masa yang akan datang. Kebangkitan Kristus diproklamasikan pada
orang Yahudi dan non-Yahudi untuk penggenapan dari nubuat itu. C. Kenaikan Kristus. Pada saat kenaikan Kristus, para malaikat berjanji bahwa Kristus akan datang kembali dengan cara yang sama. 3. Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus tentu berkeseimbangan dengan misi Yesus. Semua yang diperbuat cuma dilihat sebagai karya Roh Kudus. 1. Pentakosta. A. Pendahuluan. B. Pencurahan Roh pada hari Pentakosta. Sebelum cerita tentang Roh Kudus pada hari Pentakosta, ada empat acuan kepada Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul, yaitu Kisah Para Rasul yaitu Lukas dengan jelas memperlihatkan bahwa ia memahami bukan sebagai hasil penyataan Roh Kudus daripada Tuhan yang bangkit itu pada para rasul. Saat B. Pencurahan roh pada hari Pentakosta. Ada 3 ciri-ciri pokok dari pengalaman Pentakosta dapat diekstraikan sebagai berikut, yaitu 1. Pentakosta adalah tindakan kesimpulan dari kenaikan Yesus. 2. Kepenuhan roh meluas kepada semua orang percaya. 3. Karunia bahasa lidah atau bahasa roh secara khas disebut sebagai berkata-kata dalam bahasa lain. Hal-hal berkata-kata dalam bahasa lidah hanya terdapat dalam 2 bagian lain dari Kisah Para Rasul, yaitu pasal 10-46 dan 19-6, di mana peristiwa ini selalu menyertai pencurahan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta dilihat sebagai memiliki hubungan langsung dengan Perjanjian Lama. Dalam urainya, Petrus menegaskan bahwa karunia roh bukan hanya datang langsung dari Allah, melainkan juga bahwa pengaruhan itu mengikuti pengagungan. Janji akan penerimaan Roh Kudus disampaikan kepada mereka bertobat dan memberi diri dibaptis untuk pengampunan dosa. Roh Kudus tersedia bagi semua orang percaya. 2. Pekerjaan Roh Kudus di Yerusalem dan Samaria. Pekerjaan Roh selanjutnya adalah melalui pimpinan jemaat. Mula-mula, pertama, Roh Kudus memberikan keberanian untuk bersaksi di hadapan para penguasa. 2. Roh Kudus mendukung doa dan pengujian orang-orang percaya. 3. Pencurahan Roh Kudus. Yang pertama atas orang-orang non-Yahudi terjadi di Samaria. Pekerjaan Roh Kudus juga terlihat dalam hal membimbing seorang seperti dalam cerita penjumpaan Filipus dengan sida-sida dari Ethiopia. 3. Pekerjaan Roh Kudus yang beraneka ragam. 2 peristiwa pertobatan yang penting, yaitu 1. Peristiwa pertobatan Saulus dari Tarsus adalah kepenuhan Roh Kudus. 2. Peristiwa pertobatan Cornelius. Perlu dicatat, Cornelius bukanlah orang Yahudi pertama yang menjadi Kristen. 5. Gereja. Sebagaimana yang diharapkan, Kisah Para Rasul memberikan cukup banyak materi tentang doktrin gereja, karena kitab ini merupakan catatan lahir dan tumbuhnya gereja. A. Formasi gereja. Gereja dibutuhkan melalui baptisan dari karya Roh Kudus.
B. Organisasi gereja. C. Fungsi gereja di gereja. C. Fungsi gereja yaitu pentuju adalah penting gereja mula-mula. 2. Persekutuan yang melibatkan hal-hal materi. Perjamuan Tuhan penderitaan. 3. Ibadah direfleksikan dalam penghormatan orang percaya kepada Tuhan. Pelayanan yang paling dilibatkan adalah penginjilan. 4. Peranan dan Roh Kudus dalam nubuat. Salah satu karunia Roh Kudus, roh yang dibahas Paulus adalah karunia nubuat, dan contohnya 2 kali disebut dalam Kisah Para Rasul yang berhubungan dengan Agabus. 5. Karya dalam menyelesaikan pertikaian. Ketika masalah penyunatan orang-orang bukan Yahudi dikemukakan dalam sidang di Yerusalem, Petrus dengan tegas mengatakan Roh Kudus juga telah dikaruniakan kepada orang-orang bukan Yahudi. 6. Roh Kudus dalam misi kepada orang yang bukan Yahudi. Lukas mencatat bahwa gerakan misi dari Antiokhia kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi adalah sebagai prakarsa Roh Kudus yang menyuruh jemaat di Antiokhia untuk mengkhususkan Barnabas dan Saulus untuk tugas lain. 7. Roh Kudus dan murid-murid di Efesus. Kelihatan ke-12 murid di Efesus itu menyebut diri murid, tetapi pengalaman mereka tentang kekristenan masih sangat kurang. 4. Keselamatan. Keselamatan yaitu A. Keselamatan melalui beriman kepada Kristus. B. Percaya mencakup pertobatan. C. Keselamatan dalam melalui anugerah Allah. Baik, terima kasih penjelasan saya. Kalau ada terima kasih penjelasan saya. Kalau ada kata-kata yang belum saya menyampaikan, mohon dimaklumi. Terima kasih.